Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munabila dengan NIM S1S125060. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai cara instalasi Windows 11 dan juga Linux di VirtualBox. Jadi untuk tata caranya dan peralatan yang dibutuhkan itu, yang pertama itu apa-apa yang harus disiapkan itu file ISO Windows 64-bit, yang kedua itu ISO Ubuntu, dan yang ketiga VirtualBox yang sudah terinstall. Jadi semua file-file ini sudah harus terinstall dan ada di hard disk kalian. Oke, di sini kita langsung saja kita buka VirtualBox, kita open. Kemudian setelah itu kita klik new. Setelah itu kita beri nama untuk virtual machine-nya. Di sini saya beri nama Windows 11. Kemudian di sini kita buka ISO image, kita search, kita ambil file Windows 11 yang ada di laptop kita. Kemudian kita buka setup. Terus username-nya kita ganti dengan nama, password-nya juga kita bikin. Kemudian setelah itu bagian hostname itu spasinya dihilangkan agar tidak merah. Baru setelah itu kita install GUIS Edition, kita ke specific virtual hardware, kita ubah number of CPS-nya jadi 4. Kemudian setelah itu pastikan disk size-nya itu 80 GB. Kemudian proses buat install itu kita tidak centang, kemudian finish. Setelah itu kita klik setting. Di sini kita mengatur, kita ke bagian general, bagian features, kita ubah disable jadi bidirectional. Kemudian prosesornya itu kita pastikan 4, kemudian bagian akselerasi itu kita ubah jadi Hyper-V. Kemudian setelah itu kita bagian display kita centang 3D. Kemudian di bagian convert SATA-nya itu kita pencet kaset biru, kemudian kita pencet kaset biru. Kemudian kita choose disk file, kita pilih file Windows yang tadi, kemudian kita scroll ke bawah, bagian attach to the network itu kita ubah menjadi breaker adapter. Nah, pastikan dulu semuanya sudah sesuai settingan, kemudian kita okekan. Setelah itu kita start. Nah, di sini sudah ada select language setting, kita pilih bahasanya. Di sini kita pilih bahasa Indonesia. Tadi aja scroll ke bawah, itu ada nanti Indonesian. Terus kita next, hilangin dulu bagian, kita perbesar dulu, terus kita next. Terus kemudian next, di bagian sini kita I agree everything will be deleted, include file apps and setting. Kemudian kita next lagi, terus di sini kita pilih di bagian I don't have a product key. Baru setelah itu kita tunggu beberapa saat. Kita pilih bagian Windows 11 Pro, next, kemudian kita next, tunggu lagi, kita accept. Tunggu lagi, jadi emang proses menunggunya lumayan banyak di sini. Kemudian di sini kita create partisi baru, create partition.
kita create partition. Kemudian kita ubah jadi 60 giga atau sekitar berapa tuh? Sekitar 60.918 mega. Kita apply, kemudian pilih yang posisinya paling besar, kemudian habis itu kita next. Kita install. Tunggu. Itu Windows-nya udah selesai. Sekarang mari kita beralih ke Linux. Jadi virtual machine-nya kita kasih nama Linux. Itu di virtual machine harus ada spasi ya guys. Terus kita choose file Ubuntu yang telah kita save di harddisk kita. Terus di bagian sini set unupdate itu bisa kita ganti username dengan nama kita dan membuat password sendiri. Kemudian di bagian hostname itu pastikan nggak ada spasi ya. Baru setelah itu install GUIS Edition. Kita kembali lagi ke spesifik virtual hard disk. Kita perbesar sampai di angka 40.096 MB. Kemudian setelah itu number of CPU-nya kita kasih jadi 4. Dijadiin 4. Terus di bagian spesifik virtual hard disk itu pastikan kalau hard disknya itu 25 GB. Terus centang yang diproses with unattended installation itu kita lepas, kemudian kita beralih ke setting. Seperti tadi itu tidak terlalu jauh berbeda. Kita setting terlebih dahulu. Pertama itu di bagian general, di bagian feature-nya tuh kita ubah dari disable jadi bidirectional. Baru kemudian setelah itu kita scroll ke bawah. Di bagian exception itu kita ubah default jadi KVM. Terus di bagian graphic controller di display itu kita ubah jadi VBox SVGA. Kemudian kita scroll lagi di bagian controller SATA, itu kita klik bagian Ubuntu, terus kita kaset biru itu kita klik choose a disk file, kemudian kita pilih file Ubuntu yang kita punya. Terus setelah itu ke scroll lagi ke bawah. Sekarang kemudian kita start. Ini virtual box-nya kita tunggu aja, kita enter di sini. Tunggu. Nah, ini udah muncul bagian depannya. Ya, kita lagi-lagi menunggu. Memang di proses ini lumayan banyak menunggu. Nah, ini proses instalasinya tuh sudah selesai. Kita buka kembali Ubuntu-nya, Linux Ubuntu-nya, kemudian kita perbesar layarnya.
di sini tuh bagian ini kita hilangin dulu biar bisa di next aja sih di bagian ini. Next. Terus kalian juga bisa langsung menutup dengan silang di bagian atau kanan atas, kemudian itu dia Ubuntu-nya, Linux Ubuntu-nya kita sudah selesai menginstalnya. Semungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.